Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Andiliasana dengan NPM 190118037 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi, di mana hari ini saya akan mempresentasikan pengaruh pengungkapan corporate social responsibility dan modal intelektual terhadap kinerja keuangan, studi empiris pada perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Fenomena ini terjadi pada PT Buana Finance di tahun 2018, lalu terjadi juga pada PT Garuda Indonesia di tahun 2019, dan juga terjadi pada AKHI di tahun 2018. Dari fenomena ini, saya mengambil kerangka pemikiran bahwa pengungkapan corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan. Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu, yaitu hasil penelitian Meyana dan juga Melisa yang membuktikan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan menurut Gantino dan juga Wijayanti menjelaskan bahwa CSR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Adanya perbedaan ini, maka saya mengambil hipotesis bahwa pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Lalu untuk pengungkapan modal intelektual didukung dengan penelitian terdahulu, yaitu Yunita dan Trilaksono yang mengemukakan bahwa modal intelektual berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan Hermawan dan juga Zulmianro menjelaskan bahwa modal intelektual tidak berpengaruh signifikan terhadap GPM dan juga NPM. Adanya perbedaan ini menunjukkan bahwa saya ingin mengambil hipotesis yang kedua, yaitu pengungkapan modal intelektual berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Metode yang digunakan pada objek penelitian, saya menggunakan corporate social responsibility, modal intelektual, dan juga kinerja keuangan. Lalu untuk metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, serta data yang diambil yaitu data sekunder, dan tekniknya dengan dokumentasi serta pengambilan data dari Bursa Efek Indonesia yaitu web resmi yang ada. Lalu populasinya merupakan perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 hingga tahun 2020 dengan sampel menggunakan sampel purpose sampling, di mana perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 hingga 2020 adanya 10 perusahaan dengan masa penelitian 4 tahun, sehingga saya mengambil 40 data. Lalu rancangan pengujian hipotesis menggunakan uji asumsi klasik dan juga regresi berganda, serta pengujian hipotesis menggunakan uji F, uji T, dan juga koefisien determinasi. Lalu dari hasil pengujian asumsi klasik pada uji normalitas, saya mendapatkan data bahwa data saya bersifat normal dikarenakan nilai signifikannya 0,176. Lalu untuk multikolonialitas dikatakan tidak terjadinya multikolonialitas, dikatakan nilai PIF-nya 1,008 dan juga toleransinya 0,992. Lalu untuk heterovaliditas, titik-titik menyebar di atas dan juga di bawah angka 0, maka dapat dikatakan tidak terjadi heterodensitas. Untuk autokorelasi, saya mendapatkan nilai signifikan 0,873. Hal tersebut menunjukkan tidak terjadinya autokorelasi. Lalu untuk regresi berganda, saya mendapatkan persamaan yaitu 0,969 ditambah 2,536 CSR ditambah 0,009 VIC ditambah error. Lalu untuk pengujian hipotesis pada uji F, pengungkapan corporate social responsibility dan juga pengungkapan modal intelektual terhadap kinerja keuangan berpengaruh secara signifikan dikarenakan nilai signifikannya 0,000 lebih kecil dibandingkan nilai signifikan yaitu 0,005. Lalu untuk uji TEP pada pengungkapan corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan menghasilkan nilai signifikan 0,048, di mana hal tersebut lebih kecil dibandingkan 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama dapat diterima, yaitu pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Untuk hipotesis kedua yaitu modal intelektual berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan signifikan 0,000, di mana nilai signifikan ini lebih kecil dibandingkan nilai signifikan yaitu 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan modal intelektual berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Lalu untuk koefisien determinasi menunjukkan sebesar 78,3%, di mana CSR itu menunjukkan 0,0036 dan juga pengungkapan modal intelektual itu menunjukkan 0,746. Dari hasil penelitian tersebut, saya mengambil kesimpulan dan pembahasan bahwa pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama dapat diterima, lalu pengungkapan modal intelektual berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini juga menunjukkan bahwa hipotesis kedua dapat diterima. Kesimpulannya bahwa pengungkapan CSR dengan kategori ekonomi, lingkungan sosial, HAM masyarakat, dan tanggung jawab atas produk berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan HOA pada perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Hal ini artinya jika pengaruh pengungkapan CSR mengalami peningkatan, maka modal intelektual pun mengalami peningkatan. Maksudnya kinerja keuangan pun mengalami peningkatan. Lalu untuk modal intelektual yang diproyeksikan dengan VIC berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan HOA.
Dikarenakan semakin baiknya human capital, struktural capital, dan capital employed pada perusahaan, maka makin baik pula kinerja keuangan perusahaan yang ada. Untuk sarannya yaitu untuk perusahaannya sendiri, saya menyarankan untuk mengungkapkan hak-hak karyawan yang ada, maka perusahaan untuk selalu mengungkapkan hak-haknya terhadap karyawan. Serta pemerintah selalu mengevaluasi konten CSR yang tadinya bersifat sukarela menjadi konten wajib. Lalu untuk modal intelektual pada value added human capitalnya masih terbilang cukup rendah, maka saya menyarankan perusahaan untuk meningkatkan kemampuan para tenaga kerjanya agar menghasilkan keahlian yang mengampuni sehingga perusahaan menghasilkan nilai yang baik di mata masyarakat. Lalu untuk penelitian selanjutnya, saya menyarankan untuk menambah tahunnya tidak hanya 4 tahun, lebih baik untuk lebih dari 4 tahun dan juga menggunakan tahun terbaru yaitu 2021. Serta penelitian selanjutnya tidak hanya pengukuran menggunakan ROA, tetapi bisa juga dengan ROE, activity ratio, dan lain sebagainya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.